Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mukadimah. Insyaallah nanti konsep pengajian di Pondok Pesantren Darul Hidayah agak sedikit berbeda dengan konsep yang kemarin. Nanti di Pondok Pesantren Darul Hidayah pembicaranya sementara saya sama Gus Ari dulu. Sebelum kajian saya di luar itu on lagi Ustadz. Terus kemudian kita akan rutin nanti burdah bersama beliau selapan sekali. Kemudian nanti Simtud Duror setiap minggu pahing sebelum Carrefour buka. Karena Carrefour ini yang rutinan minggu pahing saya bersama guru kita Maulana Habib Jamal itu belum boleh buka. Perintah dari pimpinan Carrefour seluruh Indonesia tidak boleh ada kegiatan keagamaan terlebih dahulu. Nanti setiap Ahad pahing guru kita Maulana Habib Jamal bin Abdul Qadir Asegaf hadir di sini mimpin maulid. Kemudian nanti insya Allah kita akan rutinan juga Rotibul Haddad, langsung nyambung nanti dengan Sohibul Rotib, ya kan, putranya Habib Nuh bin Alwi Al-Haddad. Insya Allah nanti entah Habib Syekh bin Nuhnya atau Habib Alwi bin Nuhnya nanti yang didawi oleh Habib Nuh untuk rawuh ke sini, insya Allah kita akan minta kepada beliau. Kemudian nanti juga ada Maulid Berjanji, insya Allah nanti Habib Syarif Maula Haila, insya Allah. Pokok nanti ben minggu pagi ono Habib ya. Sentra rasa gagas ceramah sapa? Ngoten ibu-ibu ya. Rasa gagas ceramah sapa? Tugas saya mengenalkan panjenengan semua kepada Dzurriyyatur Rasul. Biar pondok ini berkah. Biar kita semuanya berkah. Ya, sering saya sampaikan para habaib itu sumber keberkahan. Maka santri Darul Hidayah wajib cinta dengan para habaib. I love you full pokoknya dengan para habaib, terutama Habib Abdurrahman Al-Atas. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya belokkan sedikit. Kita tadi baca buku Burdah. Saya mukaddimah 5 menit tentang Burdah. Buku-buku maulid, buku pujian ulama kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, entah bentuknya qasidah. Yang qasidah di situ isinya riwayat kehidupan Kanjeng Nabi Muhammad SAW ada banyak sekali. Di Indonesia yang paling populer kalau kiai-kiai Jawa itu biasanya 2. Baca Maulid Berjanji yang ditulis oleh Syekh Ja'far Al-Barjanji, juga Maulid Diba yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Itu biasanya yang paling populer kiai-kiai Jawa karena ini kitab-kitab maulid yang sangat lama. Kemudian yang baru sudah mulai di pondok-pondok pesantren banyak sekali, yaitu kitab Maulid Simtud Duror. Simtud Duror ini baru sekitar 100 tahunan Pak. Karena penulis kitab Maulid Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang alhamdulillah sekarang buyutnya berada di Solo. Kalau yang dulu cucunya Habib Anis itu cucunya penulis kitab Maulid Simtud Duror. Habib Anis bin Alwi bin Ali Al-Habsyi. Kakeknya Habib Anis, Habib Ali Al-Habsyi itu penulis kitab Maulid Simtud Duror. Nah, sekarang Masjid Riyad Pasar Kliwon itu sekarang diampu oleh putranya Habib Anis, Habib Hasan bin Anis bin Alwi bin Ali Al-Habsyi. Ya, jadi sampai kepada napa jeneng Jawa buyut. Ya, nanti adik-adik harus kenal semuanya. Nanti kapan-kapan kita ajak sowan ke sana insyaallah. Ya, harus kenal sama Dzurriyyatur Rasul. Kemudian makam beliau kalau Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ada di Seiwun, Hadramaut, Yaman. Alhamdulillah Buya sudah beberapa kali ziarah, bahkan ikut maulid di musola. Jadi makam Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu di tengah-tengah musola. Ya. Nanti kalau penulis kitab Burdah itu di dalam masjid, kanan kirinya dipakai sholat. Ya, jadi kalau ada orang ngomong, maaf ya, orang-orang di luar paham kita akan ngomong sholat kalau di masjidnya ada makamnya. Sholat kalau di masjidnya ada makamnya nggak sah. Niki biasanya saya ngomong katrok, peruntas katrok menjenengan. Desa banget ratau ning dindi, ratau metu ning dindi. Jadi seperti kata dalam tempurung, nggak pernah merasa besar padahal nggak pernah keluar. Niku nek gelem jalan-jalan ngoten ndak paham.
Makam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu ada di tengah-tengah masjid, depannya, belakangnya, kanannya, kirinya buat sholat. Makamnya Imam Syafi'i itu ada di Kairo, Mesir. Ya, ada di tengah kota di Kairo, Mesir. Kairo itu ibu kota Mesir. Itu di dalam masjidnya Imam Syafi'i ada 5 makam. Gak cuma Imam Syafi'i, Pak, tapi ada makam Imam Syafi'i, kalau nggak salah ada ibunya Imam Syafi'i dan beberapa makam. Ada 5 makam di dalam masjid, depannya, belakangnya, kanan, kiri buat sholat. Di Kairo ada makam Sayyidina Husain. Ya, makam Sayyidina Husain ini kan riwayatnya macam-macam. Ya, beliau kepalanya dipenggal, kepalanya ada di mana namanya? Di Madinah, di pemakaman Baqi, kemudian badannya di Kairo di Mesir. Ada Masjid Imam Husain dekat Pondok Pesantren Al-Azhar di Kairo, Mesir. Alhamdulillah Buya juga sudah pernah ziarah kepada beliau. Ada makam Sayyidatuna Nafisah, Sayyidatuna Sopolaliya. Maka Sayyidatuna Zainab itu ada di Mesir juga. Ya, banyak di Mesir. Lah makamnya Imam Busiri ini enggak di Kairo, tetapi ada di Mediterania. Mediterania itu pantai utaranya Mesir. Halah angel kita jelaskan orang tahu rono masalahnya. Di Mediterania Mesir itu di pantai utara, pinggir laut makam beliau. Makam beliau ada di dalam masjid. Ada di dalam masjid. Alhamdulillah Buya sudah pernah ziarah di sana saat itu. Jadi ke Mesirnya Buya sama Habib Syekh duluan Buya. Pas waktu Buya mau berangkat ke Mesir, Habib Syekh saat itu baru selesai bikin qasidah burdah itu, disidikan kan beliau. Kemudian beliau titip sama saya 10 qasidah burdah. Kemudian beliau pesen, Ustaz nanti tolong dibagi di masjidnya Imam Busiri, qasidah burdah versi CD. Kemudian Buya ziarah di makam Imam Busiri, kemudian CD Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf itu Buya bagi ke imamnya masjid Imam Busiri, kemudian dan beberapa orang yang saat itu ada di situ. Alhamdulillah dia pernah membagi CD-nya Habib Syekh di masjid Imam Busiri. Imam Busiri ini Masya Allah makamnya di dalam masjid. Beliau muridnya Syekh Abu Abbas Al-Mursi. Syekh Abu Abbas Al-Mursi ini punya murid 2 yang top. Satu Imam Busiri penulis kitab Burdah, yang kedua penulis kitab Al-Hikam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nah, itu muridnya Syekh Abu Abbas Al-Mursi. Syekh Abu Abbas Al-Mursi makamnya di depan masjidnya Imam Busiri, juga di dalam masjid. Besar sekali masjidnya. Makamnya di dalam masjid. Kemudian Syekh Abu Abbas Al-Mursi muridnya seorang ulama besar, yaitu Imam Syadili, pendiri Thariqah Syadiliyah. Nah, kitab qasidah burdah ini, Pak, Imam Busiri lahir tahun 610 Hijriah. Sekarang tahun 1441. Berarti buku burdah atau orang baca burdah itu sudah kurang lebih 800 tahun. Beliau lahir tahun 610, sekarang tahun 1441. Jadi qasidah burdah ini umurnya kurang lebih 800 tahun. Tidak ada orang mempermasalahkan. Baru tahun 2010 ke sini nembe grupe Samiti Sotrun baru mempermasalahkan. Nanti ngoten nggih. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah ini enggak main-main, Pak. Cara baca burdah punya guru. Bahkan penulis kitab burdah ini seorang ulama besar Imam Busiri. Syekh Imam Busiri muridnya Syekh Abu Abbas Al-Mursi. Syekh Abu Abbas Al-Mursi muridnya Imam Syadili. Nah, itu mukadimah dari saya tentang burdah. Maka nanti ayo setiap minggu pagi panjenengan Bapak Ibu membawa buku Majmu' Sholawat, kumpulan sholawat, burdah, Simtud Duror, berjanji, terus kalau bisa tambahin nanti Rotib Al-Haddad. Nanti insya Allah setiap minggu pagi di sini nanti dipimpin oleh para habaib, baca kalau enggak Simtud Duror ya burdah, kalau enggak burdah ya berjanji, kalau enggak berjanji Rotib Al-Haddad. Pun Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ngaji sedikit insyaallah tentang melanjutkan kajian fikih kurban yang nanti apabila panjenengan menghendaki tulisan kita tentang tanya jawab kurban yang sudah disusun oleh tim Darul Hidayah. Jadi kami ini setiap tahun mengumpulkan tanya jawab, Pak. Dikumpulkan banyak sekali, kemudian eman-eman sudah ditulis jawabannya, jawab orang. Ada pertanyaan kita jawab orang satu via WA satu,
kemudian dikumpulkan. Akhirnya ini ada sekitar 30 tanya jawab. Kalau nanti penjenengan menginginkan, kalau wali murid kayaknya sudah di-share semua hasil dari Badrul Masail fikih korban. Tapi saya belokkan sedikit, kita memakai pendapat yang mu'tamad, pendapat yang bisa dipakai pegangan, pendapat yang paling kuat. Jadi pendapat yang kil-kil, pendapat yang minoritas para ulama tidak kita pakai. Itu konsep kami di Pondok Pesantren Darul Hidayah. Selama kita bisa mempraktekkan pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, selama kita bisa memakai pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i dan itu bisa dipraktekkan, maka itu yang akan kita pakai. Jadi kalau cuma pendapat kil-kil, nyuwun pangapunten, kita tidak memakai pendapat tersebut. Jadi hasil jawaban-jawaban kami itu memakai pendapat yang mu'tamad, pendapat yang paling kuat di dalam mazhab Imam Syafi'i. Bon selajengipun pertanyaannya, bolehkah panitia menjual bagian dari hewan kurban? Kemudian uangnya macam-macam Pak, ada yang dibelikan kambing. Di Sukoharjo ini banyak Pak. Kulit didol, kemudian dibelikan kambing. Kulit kambingnya dijual lagi, dibelikan daging. Atau nanti daging kemudian dijual, dibelikan tikar, dibelikan karpet, dibelikan sajadah. Bolehkah itu semua? Ketahuilah hukumnya tidak boleh dan haram kalau panitia yang jual. Kenapa ketahuilah? Panitia itu hanya sebagai wakil dari orang yang kurban. Tugasnya panitia cuma satu, yaitu membagi kepada orang yang berhak menerima. Jadi panitia ini wakil. Kulo jadi panitia, kulo ini jadi panitia kurban. Saya di Solo Baru ya takmir masjid. Saya panitia kurban, Ustadz Makhrus titip kurban kepada saya. Ustadz, Buya ini saya titip 1 kambing kurban, tolong disembelihkan. Ya, maka saya hanya sebagai wakilnya Ustadz Makhrus. Ya, ngotak-atik nggak boleh. Tugas saya cuma satu, yaitu menyembelih dan kemudian membagi sampai kepada orang yang berhak menerima. Mengulang kemarin, orang yang berhak menerima cuma 3, nggak boleh lebih dari ini, cuma 3. 1, yaitu orang fakir atau orang miskin, sampainya kepada mereka hukumnya wajib. Kok ada 1 kambing kemudian disembelih, ya kan, sampainya hanya kepada orang kaya atau orang yang kurban, orang miskin nggak dapat bagian, korbannya nggak sah. Jadi sampainya kepada mereka, orang fakir atau orang miskin, itu wajib. Niatnya sebagai sedekah. Yang kedua, yaitu dibagi kepada orang kaya, niatnya sebagai hadiah. Ya, para habaib ini masuk dalam kelompok yang kedua. Afwan, minta maaf, walaupun habibnya fakir, nggak boleh niat memberi daging, niatnya sedekah, nggak boleh, haram. Karena dzurriyyatur rasul, para habaib nggak boleh menerima sedekah. Ya, kemarin sudah kita terangkan. Mas niki bahasa mang pateni mawon ben orang ngebas. Nek nggo qasidah bahasa enak. Ini salone anyar nih, apik ya. Urung bayar iki. Wis pokoke kula niki wis pokoke utang tok wis ben karo Mas Icuk bolo dhewe ya wis ben. Beliau ini Masya Allah, doakan Mas Icuk sehat walafiat. Saya kenal beliau ini berapa puluh tahun. Beliau yang ngurusi sonnya di dalamnya Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf. Ya beliau ini Masya Allah Mas Icuk. Berapa puluh tahun saya kenal beliau dan putranya beliau mondok di sini. Sudah setahun Mas Icuk ya? Setahun ya, baru setahun mondok di Darul Hidayah. Serasa didungan kerasan, wis kerasan no ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, ya. Yang kedua yaitu orang kaya atau para dzurriyyatur rasul, para habaib. Niatnya sebagai hadiah. Kemudian yang ketiga yaitu diberikan kepada orang yang kurban dan keluarganya. Jadi daging kurban hanya dibagi kepada 3 kelompok ini. Daging, kulit, kepala hanya dibagi kepada 3 kelompok. Tidak boleh diotak-atik. Kemudian siapa yang boleh jual daging, kulit? Cuman 1 kelompok. Kemarin sudah kita bahas, yaitu orang-orang fakir atau orang-orang miskin. Kenapa orang fakir dan orang miskin? Itu karena kepemilikannya mutlak. Napa mutlak menika? Kalau dia sudah dapat bagian dari daging, kepala, kulit, kaki, maka dia bisa memakannya untuk dirinya dan keluarga. Dimakan boleh, disedekahkan lagi boleh. Yang ketiga, dijual hukumnya boleh. Kalau orang kaya kepemilikannya tidak mutlak, cuma 2.
Satu, untuk disodakohkan kepada orang lain. Yang kedua, dimakan dirinya dan keluarga. Orang yang kurban kepemilikannya cuma dua, tidak mutlak, dimakan dirinya dan keluarga. Yang kedua, disodakohkan kepada orang lain. Terus nanti jenengan kebetulan ketua panitia atau penjenengan melu kurban nenggone masjid, kok jenengan ngerti bahwa kulitnya itu dijual untuk apapun Pak, dijual, yang jual panitianya, langsung jenengan ingatkan. Ya, langsung jenengan ingatkan, Pak, tugas penjenengan itu cuman bagi loh Pak. Ya, bagi kepada orang yang berhak. Jenengan mau sebut nama saya boleh. Pernah ngaji di Pondok Pesantren Darul Hidayah. Ya, kemudian kalau penjenengan nanti cari file dalil-dalilnya kita kirim Pak, ya, diperbolehkan. Nanti minta kepada Ustadz Darul Hidayah, semua sudah pegang filenya. Kemudian tinggal dikirimkan bentuknya PDF kepada penjenengan, komplit itu jawaban-jawaban plus dalil-dalilnya. Kemudian yang boleh menjual itu hanya orang fakir atau orang miskin. Maka kulit, kepala, kaki yang sudah tidak bisa dimanfaatkan, nggak bisa dimakan. Orang-orang Solo ini kan kulit nggak ada yang dimakan Pak. Kemudian yang kedua, kepala itu kan nggak ada yang dimasak, dimakan itu jarang sekali. Nah itu kemudian diberikan kepada orang fakir atau orang miskin sebagai tambahan dari daging. Nah orang fakir miskin dengan kasih kepala tok, kulit tok, kaki tok, nggak ada dagingnya nggak boleh. Kasih daging setengah kilo plus tambahan kulit sapi 10 boleh. Ya kan, kulit kambing 10 boleh. Kemudian orang yang fakir, orang yang miskin, kulit sapi ini dijual, hukumnya boleh. Ditukokno kloso boleh. Tapi nggak boleh ada perjanjian. Mas, kowe fakir toh, rasa ngomong kayak fakir, rasa ngomong kayak tak kasih kulit sapi 10, tapi engko dolen tukokno kloso nggo masjid ya, nggak boleh. Perjanjian seperti itu nggak boleh. Ya silahkan kemudian untuk dijual. Mereka orang-orang miskin wis tau ngrungokke pengajian kan paham. Ketika aku itu ya toh, nah iso ya tak sedekahno ben entuk ganjaran. Kemudian diberikan kepada orang-orang fakir yang lain di sekitarnya boleh. Atau dibelikan tikar untuk masjid boleh dan sebagainya dan sebagainya. Selajengipun, bolehkah panitia kurban membagi daging kurban itu dengan cara dimasak terlebih dahulu atau di nopo jenenge di open, kalau orang Solo ya, di open biar awet. Boleh apa tidak? Ketahuilah bahwa daging kurban itu wajib dibagi mentah, tidak boleh dibagi matang. Hukumnya wajib. Berbeda dengan akikoh. Kalau akikoh sunnah dibagi mentah, bukan wajib Pak. Jadi jenengan nyembelih hewan akikoh dibagi matang, hukumnya sunnah. Ya, dibagi matang hukumnya sunnah. Kemudian dibagi mentah sah. Tapi kalau daging kurban wajib dibagi mentah, dibagi matang hukumnya haram. Nah, definisi matang itu pripun? Yaitu daging yang sudah dipanaskan. Mateng ora mateng, pokok wis panas. Panas oleh api atau pengganti api. Ya toh? Api atau pengganti api. Napa enten pengganti api? Enten. Ya kan, orang masak orang metu genine tapi mateng. Enten nggih? Banyak itu listrik, itu banyak itu. Kompor listrik itu enggak keluar apinya, tapi mateng. Itu hukumnya sama. Pokok kok wis kena panasnya api atau pengganti api, hukumnya sudah mateng. Maka enggak boleh. Oleh karena itu sudahlah jenengan bagi mentah, kemudian menikah. Masalah orang itu nanti dimasak, kemudian diawetkan dan lain-lain, dipersilahkan. Panitia tugasnya membagi kepada orang yang berhak menerima. Kemudian wajib dibagi dalam bentuk mentah atau belum dimasak. Selajengipun, apakah ada ketentuan mengenai jumlah pembagian hewan kurban? Satu, kalau kurbannya kurban wajib, kemarin sudah kita bahas, kurban itu hukumnya aslinya sunnah, kemudian bisa berubah wajib kalau dinadarkan. Jadi tenggone Islam niku Pak kathah Pak ibadah sunnah iso berubah wajib gara-gara nadar. Nadar umrohnya jadi wajib. Orang nadar puasa Senin Kemis. Kalau anak saya mondok kerasan, saya bernadar puasa Senin Kemis 10 kali. Puasa Senin Kemis awal mulanya sunnah, kemudian hukumnya jadi wajib karena dinadarkan. Saya nadar iktikaf di masjid. Ya, iktikaf hukum awalnya sunnah, karena dinadarkan hukumnya jadi wajib.
Nah, kalau ada orang nadar kurban, kemudian dia bernadar, wajib untuk dilaksanakan, kurbannya hukumnya wajib. Kurban yang wajib, daging, kepala, kulit, semuanya hanya kepada satu kelompok pembagiannya. Kepada siapa? Hanya untuk fakir dan hanya untuk orang miskin. Fakir miskin. Orang yang korban ngambil sak cuil dagingnya dimakan, hukumnya haram. Gak boleh. Kemudian panitia kok salah membagi, kok ada sedikit saja sampai kepada orang kaya, tidak sah, wajib diganti. Oh, itu pentingnya pulau panjenengan titip kepada panitia yang mudeng fikih. Kalau orang satu kampung bahkan se-Indonesia bersepakat atas kesepakatan, yang kesepakatan itu bertentangan dengan syariat, maka yang benar bukan kesepakatannya, tapi yang benar adalah syariatnya. 1 juta orang, 10 juta orang bersepakat melawan syariat, sebenarnya syariat Allah. Ya, sekarang kan model macam-macam, Pak. Ya kan, kalau dangdutan kan mau sepakat kabeh, dangdutan nggak apa-apa Bu ya. Ya karepmu sing arep dangdutan, haram ya haram, ngoten lho. Walaupun penontonnya lo oke daripada arep ngomong pengajian penonton ya ora pas ya. Yang hadir di pengajian wis dipasang pamflet, pasang apa yang datang ya cuman itu aja. Dangdutan wis gak usah nganggo iklan, yang datang sudah luar biasa. Bayar terus gelem. Sing jemput penyanyi ini rebutan nih Pak. Jemput kiai ora gelem ora ngumpul aku. Jemput Habib nek kata Darapati gelem. Jemput penyanyi rebutan gitu. Nggih, orang-orang di negara bulak gatel saudara-saudara. Orang Indonesia, orang Sukoharjo lah. Selajengipun, apakah diperkenankan bagi panitia untuk memberi kepada sesama panitia niat sebagai upah kesel? Wong Jawa napa jeneng upah kesel, nggo napa jeneng upah capek ya. Goro-goro ngewangi kemudian nih saya beri goro-goro ngewangi. Ketahuilah daging, kepala, kulit dan lain-lain tidak boleh diberikan kepada siapapun dengan niat upah, nggak boleh. Ya, Pak jenengan tolong sembelihkan kambing saya, ya, nggak tak keindah sapi, ya, tak kasih kepala sapi, nggak boleh. Pak tolong diwangi nyacah ya, nggak jenengan saya kasih sekilo, saya kasih 2 kilo, nggak boleh. Boleh memberi kepada panitia, tetapi niatnya sebagai orang yang berhak menerima. Kok ada panitia kaya, Pak ini jenengan saya kasih, niatnya karena orang ini berhak menerima goro-goro kaya sebagai hadiah. Kok ada panitia miskin, kemudian kita beri karena dia sebagai sedekah, karena dia orang miskin, boleh. Tapi kalau diniatkan dalam hati, ongkos kesel, ongkos capek, nggak boleh. Karena daging, kepala, kulit tidak boleh dijadikan upah. Bon, insyaallah saged dipun pahami. Ini penting melih. Apakah boleh biaya operasional panitia kurban diambilkan dari uang kas masjid? Ya. Tolong Ustadz Ustadzah handphonenya ditaruh ya. Sama yang paling ketok dilihat santri nggak pas. Ya. Saya lanjutkan. Apakah boleh biaya operasional panitia penyembelihan hewan kurban diambilkan dari kas masjid? Nggak boleh. Ya. Kas masjid itu hanya diperuntukkan untuk sesuatu hal yang ada hubungannya dengan masjid. Sedangkan syariat kurban itu mirip akikah Pak. Perintah Allah kepada tiap individu, pribadi-pribadi. Bahasa kasar ngoten lho, Gusti Allah dawuh soni kurbano, nggih Gusti. Ya kan? Terus dumen kepada orang yang berhak menerima, nggih Gusti. Dindom niku yang nganggo plastik, dindom niku yang numpak sepeda motor yang nganggo bensin. Kalau nggak bisa kita minta tolong sama orang, nggak boleh pakai uang masjid. Itu perintah Allah untuk pribadi. Padahal kan jenengan akikoan nganggo duit masjid, yo entuk. Mantu nganggo duit masjid, yo nggak boleh. Ya kan karena nggak ada hubungannya dengan masjid. Itu syariat pribadi kepada pribadi orang-orang. Hati-hati. Ya, maka dibuatlah panitia khusus kurban, dicarikan donatur. Ya, donatur untuk apa? Untuk membiayai kebutuhan kurban, plastiknya, kemudian beli pisaunya, beli nopo gelarane, tinggu nopo-nopo, dan lain-lain sebagainya, dicarikan donatur. Kalau di kami Masjid Jami Al Hidayah di Solo Baru, niku konsepnya kami kirimi surat kepada orang-orang yang kurban untuk memberikan tambahan untuk
beli plastik, untuk beli bensin dan lain-lain sebagainya. Dibebankan kepada orang yang korban, haram pakai uang masjid. Hati-hati. Jadi tak masjid itu hati-hati Pak. Wah salah sidik jadi perkara. Ora entuk apa-apa entuk dosa tok. Ya, hati-hati. Salajengipun jam piro iki? Sudah ada pertanyaan Mas Sahid? Sudah ada berapa pertanyaan? Hah? 12. Ya, tambah satu lagi, sudah ada pertanyaan 12. Lumayan. Langsung kan golek bojo barang perlu diwaca, iki penting iki. Nggih, penting. Aku mesake Ustaz Slamet ya. Ndi Ustaz Slamet ora ketok. Kok do guyu gembira kabeh ketok ya. Sake Ustaz Slamet. Ora iso mletik, nek urung dibojo ora iso mletik. Pikirannya saya fokus nih kono terus. Apakah diperbolehkan panitia mengambil sebagian jatah hewan kurban untuk dimasak? Banyak ini Pak di Solo Raya Pak. Jadi daging kurban urung dibagi terus disimpan karo panitia terus dimasak. Hukumnya gimana? Enggak boleh. Daging kurban boleh dimasak, syaratnya ada 2. 1, minta izin kepada panitia. Ya, salah satu boleh ya. 1 minta izin kepada panitia, kepada orang yang kurban. Boleh bentuknya surat atau lisan. Bikin surat. Pak, nanti kami minta jatah nggih, kami minta jatah. Ya kan kami minta jatah bulan, kami minta jatah. Kemudian jatah kami ini akan kami masak. Boleh. Ya, minta kepada orang yang kurban, bukan minta kepada panitia. Ya, minta kepada orang yang kurban atau Pak jatah jenengan kami minta ya untuk kami masak, boleh. Atau cara yang kedua, enak nih cara yang kedua, ini biasa kami lakukan di Masjid Jami Al Hidayah kalau pengen masak. Carane pripun? Jatah orang kaya ini kita minta. Ustaz Magrus dapat setengah kilo, ya kan Ustaz Ali dapat setengah kilo, saya dapat setengah kilo, Ahmad Rifai dapat setengah kilo. Pak ini jatah jenengan nggak usah dibawa pulang ya. Nih, mun dikelompokno, ayo dimasak bareng-bareng, sate bareng-bareng, boleh. Yang intinya sudah diberikan kepada orang yang berhak, kemudian dari orang yang berhak ini kita minta, panitia minta untuk dimasak. Jadi daging, kulit dan lain-lain dibagi kepada orang yang berhak dulu. Kalau sudah dibagi, kemudian kita minta, boleh. Kalau kita mau minta langsung, mintalah kepada orang yang kurban, bukan minta kepada panitia. Jadi Pak, kula nyuwun dagingnya nggih, mengajeng masak-masak kalih kanca-kanca, kula sing nyuwun. Berarti orang yang kurban niatnya memberi Ustaz Soni. Nah, saya yang sedekah kepada teman-teman panitia. Jadi orang yang kurban memberi kepada satu orang ditamlik, ya, diberikan dulu kepada orang yang berhak kemudian mensedekahkan kepada panitia, hukumnya boleh. Terakhir, bahwa ketahuilah, ini hati-hati banyak sekali di daerah kita, yaitu daging korban tidak boleh diberikan kepada orang non muslim. Jelas sekali ya, daging korban harus diberikan kepada sesama muslim. Ustadz, tonggo kula miskin banget sebelah masjid itu pripun, tapi orangnya non muslim, ya nggak boleh dikasih. Ketahuilah daging korban, daging akikoh itu jamuan Allah untuk orang Islam. Maka pun semua kitab fikih madzhab Syafi'i, Mu'tamad, ya pendapat yang asah, pendapat yang kuat sepakat. Saya baca kitab, saya ngerti ya bahwa non muslim tidak boleh mendapatkan daging kurban. Terus caranya pripun? Ada solusi nggak? Ada. Solusinya bagaimana orang non muslim supaya dapat? Solusinya satu. Kalau penjenengan dekat dengan sekolah-sekolah Pak, ojo njaluk Darul Hidayah ya, ojo. Misalnya saya di Solo Baru dekat dengan Semia Saraswati, itu biasanya tiap tahun kita dapat kiriman kambing 2. Kemudian saya tanya, ini kambing apa Pak? Kambing urunan santri Ustaz. Urunan santri pripun? Santri urunan 1.000, wong swidak entuk 6 yuta, tukokno wedhus loro. Berarti niatnya urunan korban. Ya urunan korban Ustaz. Alhamdulillah itu berarti bukan korban. Karena satu kambing diniati wong 30. Dadine kambing sedekah. Karena kambing sedekah bukan daging korban, maka pembagiannya pembagian sedekah. Kalau pembagian sedekah bukan daging korban, maka boleh diberikan kepada orang non muslim. Padha ana wong ngemis Pak. Den nyuwun den, ngoten niku misale.
Dan pangapunten enggak usah jenengan tekoni agamane apa. Walaupun nganggo salib ngeten iki, ya kan tetap sunnah untuk memberi. Ya. Walaupun nganggo tanda-tanda non-Islam tetap sunnah untuk memberi kalau sedekah. Tapi kalau daging korban nggak boleh, daging akikah nggak boleh. Maka pripun carane? Satu dicarikan daging sedekah. Sedekah dari urunan sekolahan. Kalau nggak ketemu, cari alternatif yang kedua, didata. Ini biasanya kami juga melakukan itu. Non muslim di sebelah masjid, tetangga masjid ada 10 orang. Ya. Kalau setengah kilonan butuh 5 kilo. 1 kilo 100.000 berarti butuh uang 500.000. Wong sugih dodoki pintune. Pak urunan nggih 1 sewunan, wong 5. Nggih napa Ustaz? Nggo tuku daging ning pasar. Buat apa? Diberikan kepada orang non muslim. Jangan ngambil daging korban tapi beli daging di pasar 500.000. Untuk 10 orang kasih setengah kilo, bukan daging korban tetapi daging sedekah. Belinya dari mana? Dari pasar, diberikan kepada orang non